Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sobat dakwah, kembali lagi bersama saya Hendrawan Jalal Triyono, dan di sini sudah bersama kami ada Mas Fawaz Azansa Islami. Mas Fawaz ya biasa Betul. disebut ya. Nah, kali ini sobat dakwah cut ngodisit. Nyosing nalna bro. Fawaz apa? Islam? Fawaz Baya kenal lah, Buk Angel. Fawaz Baya Oh kenal. ya, Fawaz. Oke. Lanjut ya. Ulang salam Racid. Iya, salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Hendrawan Jalal Triyono dan sudah bergabung bersama kami Mas Fawaz ya, akan bincang-bincang santai ini seputar tentang eksistensi organisasi ekstra kampus, terutama di Fakultas Dakwah di IMM, apa itu? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Betul. Oke, keren sekali ya. Bakalan nanti kita ada topik-topik tertentu yang bakal kita bahas dan kita kupas. Tentunya masih di segmen obrolan Islam inspiratif dengan narasumber Mas Fawaz tadi dari IMM dengan tema eksistensi organisasi ekstra kampus yang memiliki kejutan-kejutan tertentu di IMM itu sendiri. Oke, Mas Fawaz, Ya. mungkin bisa dikenalkan ke sobat dakwah terkait IMM di Fakultas Dakwah. Baik, terima kasih kepada Mas Jaler ya. Selamat sore sobat dakwah semuanya. Perkenalkan, nama saya Fawaz, selaku Ketua Umum IMM Mas Mansur ya. Jadi di Fakultas Dakwah IMM namanya Komisariat Mas Mansur. Komisariat, oke. Betul, Komisariat Mas Mansur. Mas Mansur sendiri diambil dari tokoh Ketua Umum Muhammadiyah yang keempat. Jadi kalau di kampus UIN Seizu itu dari Tarbiyah, kemudian Fakultas Dakwah, Syariah dan lain sebagainya itu diambil daripada nama-nama Ketua Umum. Oh. Dan dari dakwah itu ke bagian Kiai Haji Mas Mansur seperti itu. Dan kemudian untuk menjadi nama komisariat. Untuk IMM sendiri di Fakultas Dakwah alhamdulillah semakin tahun semakin berkembang ya. Walaupun ibaratnya kami di sini sebagai minoritas ya. Sebagai minoritas, namun setidaknya kita bisa memberikan warna, begitu ya. Jadi ya seperti namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tentunya adalah organisasi pergerakan mahasiswa yang berada dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi termasuk dalam organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa yang dari luar Muhammadiyah bisa bergabung. Ya, jadi walaupun kami berada dalam naungan Muhammadiyah, tetapi kami tetap secara universal ya, secara universal untuk mahasiswa yang mau bergabung. Membuka kesempatan umum. Betul. Oke. Tidak menutup kemungkinan itu. Oke, Mas, kemudian yang sedikit saya tersoroti oleh mahasiswa IMM ini, tentunya setiap organisasi itu memiliki salah satu visi atau mungkin beberapa visi dan misi. Nah, mungkin ketika di kepengurusannya Mas Fawaz di Fakultas Dakwah IMM itu sendiri kan tentunya memiliki visi misi Mas. Mungkin boleh diperkenalkan ke sobat dakwah. Baik. Sebelum ke visi misi Fakultas Dakwah, IMM Fakultas Dakwah, saya sebetulnya mau menjelaskan dulu tujuan Muhammadiyah. IMM Muhammadiyah seperti itu. Dari awal memang IMM itu dibentuk, itu sebetulnya IMM masih dulu pemuda Muhammadiyah bergabung di HMI. Ya, kemudian pada tahun 1960-an itu ada rencana ingin membuat organisasi mahasiswa dari pimpinannya ingin membentuk suatu organisasi mahasiswa pada tahun 1960-an. Akhirnya terrealisasi pada tanggal 14 Maret 1964 dibentuklah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah mengusahakan terbentuknya mahasiswa atau akademisi Islam yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan Muhammadiyah begitu. Nah, untuk itu, IMM Fakultas Dakwah tidak jauh daripada tujuan itu. Tentunya sebagai mahasiswa, apalagi kita berada di dalam PTKIN ya, Perguruan Tinggi Islam, ya pastinya kita mengusahakan untuk sebagai akademisi Islam yang berakhlak mulia ya. Dengan apa? Dengan adanya program-program yang ada nantinya di IMM. Dan kami juga dalam membentuk suatu program itu, kami bersumber daripada trilogi dan trikompetensi IMM. Seperti itu ya, sebagai landasan dalam membentuk suatu program kerja maupun agenda. Apa itu trilogi dan trikompetensi? Yang pertama adalah religiusitas atau keagamaan.
tentunya sebagai organisasi mahasiswa Islam, kita tidak lepas dari religius ya Mas ya. Betul. Tidak lepas dari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu. Dan dalam religiositas itu apa sih programnya? Yaitu kalau di Fakultas Dakwah sendiri ada kajian-kajian. Kemudian ada yang kajian Islam dan sebagainya gitu ya. Nanti juga di bulan ini ya, di bulan Ramadan ini ada kegiatan Safari Ramadan. Safari Ramadan. Betul. Jadi kita nanti ikut mengajar di TPQ. Rencana itu nanti di Beji ya. Di Beji. Masih di Prokerto ya? Di Beji. Kalau sekitar sana Bobosan atau Oh, Bobosan. Oke. Itu nanti kita mengajar di sana, kemudian ya ikut masyarakat ya, kegiatan masyarakat di situ sebagai bentuk suatu religiositas itu. Kemudian ada intelektualitas, itu adalah ya intelektual itu ya, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, intinya kita perlu mengembangkan keintelektualitasnya. Betul. Dengan cara apa? Ya pasti kita di sini ada semacam diskusi, sering-sering diskusi, ada diskusi filsafat, diskusi isu-isu terkini yang sedang hangat sekarang, itu yang sudah dilakukan oleh IMM Fakultas Dakwah. Kemudian yang ketiga adalah humanitas atau kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan itu nanti dekat-dekat ini juga ada kegiatan Baksos. Untuk Baksos sendiri ini dilakukan IMM se-UIN Seizu. Nah, nanti di bulan ini juga, di bulan Ramadan ada kegiatan Baksos. Itu sebagai implementasi daripada teologi humanitas itu sendiri. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kami mengambil membuat program daripada sumber itu. Oke. Nah, kemudian Mas, saya tadi juga sedikit ada keterkaitan dan ketertarikan ya. Ibaratnya ketika suatu komunitas, ketika suatu organisasi itu besar, tentunya dibesarkan oleh orang-orang yang menaungi dari organisasi itu sendiri. Dan ada nggak sih Mas sosok penting berdirinya IMM di Fakultas Dakwah itu sendiri? Kalau IMM Fakultas Dakwah ya, dulu sebetulnya IMM UIN Seizu itu masih di IMM Tarbiyah dulu ya. Paling tua itu IMM Tarbiyah, karena dulu kan di sini Fakultas Tarbiyah daripada IAIN Sunan Kalijaga. Nah, untuk sejarah lebih lengkapnya saya kurang paham ya. Tapi intinya yaitu pertama itu terbentuk IMM Fakultas Tarbiyah, kemudian Fakultas Tarbiyah kadernya sudah mulai banyak, berkembanglah kepada fakultas lain dan berkembang terus sampai sekarang. Alhamdulillah ada beberapa komisariat, ada Ibrahim itu Tarbiyah. Tarbiyah itu ada dua, Ibrahim dan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian Fakultas Dakwah ada Kiai Haji Mas Mansur. Terus Fakultas Fu'ah itu ada Sultan Mansur. Syariah ada Hisam, Febi, ada Yunus Anis, ada 6. Kemudian Mas, yang menjadi salah satu pertanyaan saya, bagaimana sih cara dari sudut pandang IMM, terutama dari Mas Fawaz, Ketua IMM Komisariat ya? Komisariat Mas Mansur Fakultas Dakwah, dalam menjaga humanity, hubungan antara antar keanggotaan supaya lebih besar lagi nih organisasinya. Mungkin bisa dikenalkan. Baik. Sebetulnya tantangan semua organisasi mungkin ya. Mungkin pada awal memang banyak yang mendaftar, tapi semakin lambat laun tumbang ya, hanya beberapa saja. Seleksi alam ya bahasanya. Istiqomah gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor gitu ya. Tapi di balik itu ya kami tetap mengusahakan bagaimana kader-kader terutama itu merasa betah di organisasi yang ada gitu ya. Ya dengan cara apa yang terutama ya bagaimana kita membangun program kerja yang memang itu sesuai yang dibutuhkan kader. Jadi program kerja bukan hanya untuk LPJ saja ya, untuk formalitas gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat kebutuhan di lapangan seperti apa, kemudian kita membuat gitu, seperti itu. Walaupun demikian memang tetap aja mungkin sedikit dan sebagainya, tapi ya itu sebagai bentuk ikhtiar ya. Ikhtiar bagaimana kita membangun suatu humanity tadi ya, biar anggota ataupun kader itu tetap betah gitu ya. Itu memang tantangan yang harus dihadapi sih ya. Mungkin bukan hanya IMM saja ya, mungkin jadi organisasi apapun pasti mengalami hal yang sama. Nah kemudian Mas, ada satu hal yang menarik bahwasannya ketika kita memfilosofikan organisasi itu bagaikan sapu lidi, yang ibaratnya kalau bekerja sendirian itu tidak bisa. Sapu lidi itu kan akan bekerja apabila bareng-bareng ya, memiliki ikatan. Nah, apa yang menjadikan salah satu pengait dari
organisasi IMM itu sendiri, Mas? Terutama di Komisariat Mas Mansur Fakultas Dakwah. Baik. Organisasi Mas Mansur ini kan organisasi pergerakan. IMM itu organisasi pergerakan, ibaratnya tidak ada yang menyuruh, tidak ada ibaratnya apa ya, non-profit, organisasi non-profit. Artinya itu yang datang merupakan benar-benar dari niat ya, benar-benar dari niat, dari tujuan yang mereka inginkan. Nah, tentunya untuk mengaitkan itu pastinya kita harus menselaraskan niat kita, tujuan kita harus sama untuk bagaimana IMM Mas Mansur di Fakultas Dakwah itu seperti apa. Karena bagaimanapun kita merencanakan program kerja, bagaimana kita membentuk suatu kegiatan yang sangat menarik barangkali ya, tapi ketika tidak ada niat atau tidak ada hubungan keterkaitan itu, ya tadi Sapulidi itu tidak akan terbentuk gitu ya. Jadi utamanya menurut saya organisasi apapun yang penting tujuan dan niat sesama anggotanya itu sama. Kalau tidak sama, itu susah untuk membangun keterkaitan itu. Betul sekali. Ketika misalkan ada niat yang nggak sama, mungkin orang itu akan membuat Sapulidi yang lain, tidak menjadi Sapulidi kesatuan gitu. Betul jadi sekali. kan itu jadi mungkin banyak Sapulidi tapi nggak saling kuat gitu. Lebih baik satu lidi tapi kuat daripada banyak cabang. Oke. Nah, mungkin Mas Wawas, ini kan Sobat Dakwah ini mungkin juga ada teman-teman calon mahasiswa baru ya, karena ini sudah mepet-mepet dengan pendaftaran. Mungkin nanti dari teman-teman Sobat Dakwah yang pengen melanjutkan ke perguruan tinggi dan tertarik dengan IMM, mungkin bisa dikenalkan Mas terkait keistimewaan IMM sendiri di Fakultas Dakwah. Iya. Halo Sobat Dakwah, terutama mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi ini mungkin sering didengar bahwa masuk IMM harus orang Muhammadiyah. Itu sebenarnya bisa dikoreksi ya. Dikoreksi. Oke. Sebetulnya siapapun bisa masuk. Kenapa dinamakan ada embel-embel Muhammadiyah ya? Karena kami berada di naungan Muhammadiyah. Lahirnya dari rahim Muhammadiyah, begitu. Jadi sebetulnya umum. Bahkan teman-teman saya ada yang dulunya Ibnu, sekarang jadi IMM. Jadi tidak menutup kemungkinan itu. Jadi kekhawatiran itu kadang-kadang timbul di tengah masyarakat, di tengah mahasiswa ya. Jadi enggan untuk masuk ke IMM dan sebagainya. Gitu. Kemudian ketakutan yang lain juga ketika masuk IMM nanti dipersulit dan sebagainya itu ya. Mungkin itu jadi rahasia umum ya. Tapi itu sih bisa saya patahkan ya. Bisa saya patahkan dan bisa saya buktikan sendiri bahwa saya sendiri selaku ketua umum pun merasa tidak disulitkan gitu. Mungkin itu hanya isu-isu yang beredar saja. Yang penting kita punya keistimewaan, kita punya skill dan sebagainya, insya Allah akan dimudahkan dalam beberapa hal gitu ya. Dan alhamdulillah di Fakultas Dakwah ini IMM ya semakin tahun semakin berkembang. Untuk diaspora kadernya pun di lembaga kemahasiswaan juga semakin meningkat ya. Jadi buat mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, jadi jangan khawatir barangkali nanti ingin melanjutkan ke organisasi ekstra, sebetulnya bebas, kalian mau memilih yang mana, silahkan pilih sesuai apa yang teman-teman inginkan ya. Jadi yang terutama ini, jangan masuk karena ingin FOMO gitu ya. FOMO, jangan masuk ikut-ikutan. Kadang-kadang itu kan kita juga merasakan ya waktu kita mahasiswa baru, kita melihat teman-teman kita mungkin ikut yang lain, kita FOMO, kita ingin ikut, jadi ya itu masuk bukan karena keinginan. Jadi ingat teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, pilih organisasi yang memang sesuai hati nurani, sesuai apa yang dibutuhkan. Misalkan ingin mengembangkan skill, ya pilih yang kira-kira bisa meningkatkan skill kalian gitu. Jadi itu sih menurut saya. Nah terus Mas, ini juga mungkin saya mewakili teman-teman mahasiswa lama ya. Kita mau mahasiswa tua ini Mas Wawas. Tapi semoga enggak ya. Gini, jadi ada pepatah mengatakan bahwasannya kamu nggak usah ikut organisasi, ketika kamu pengen lulus cepet ya nggak usah ikut organisasi. Tetapi coba Mas Wawas ceritakan mungkin buat teman-teman yang takut duluan sebelum masuk ke organisasi, ke komunitas, lah aku nggak mau masuk lah soalnya nanti aku pengen lulus gasik. Mungkin bisa sebetulnya sebetulnya ada pertanyaan dulu, kalian lulus cepat mau ngapain? Lulus cepat itu udah pasti dapat kerja atau tidak kan? Nah, menurut saya juga masa kuliah ini kan sangat penting ya. Bahkan
mungkin ada masa-masa di kuliah ini yang kita tidak ditemukan di luar. Gitu ya. Nah, ketika lulus cepat itu bahkan ya mungkin harapannya kita juga bisa lulus cepat, tapi kan ketika lulus cepat dan kita tidak ngapa-ngapain juga di kampus. Ya sama aja ya. Oke. Cuman kuliah, pergi, pulang. Oke. Dan itu sebagainya. Biasanya dinamain kupu-kupu, Mas. Kuliah pulang. Nah, itu apa sebetulnya yang dikejar gitu. Kalau hanya kuliah, sekarang tinggal nonton YouTube banyak. Sekarang tinggal mengikuti kelas-kelas online banyak. Tapi kan sebetulnya yang diambil dari perkuliahan itu adalah dinamika yang di dalamnya itu loh, Mas. Misalnya kita bertemu teman, bagaimana kita bertukar pikiran, kita mengikuti organisasi kan pasti banyak orang di situ. Kita bisa mengembangkan. Nah, itu. Sebenarnya PR juga ya. Sekarang tuh entah kenapa organisasi kemahasiswaan itu sepi gitu. Kenapa tuh? Nah, itu masih why gitu. Kenapa mahasiswa kayak enggan ikut berorganisasi, atau ada ingin organisasi lain, atau memang sudah tidak menarik gitu. Ini ternyata kita sudah ngobrol panjang lebar kali tinggi. Mungkin buat teman-teman calon mahasiswa baru atau sobat dakwah yang belum bergabung di salah satu organisasi, bisa masuk di organisasi IMM. Akun IG-nya apa, Mas? Akun IG-nya bisa di bawah ya, IMM_Mas Mansur. IMM_Mas Mansur. Di situ kalian bisa lebih jauh ya terkait profil dari IMM Mas Mansur Fakultas Dakwah itu sendiri. Nah, Mas, untuk lebih meyakinkan sobat dakwah sebelum masuk di IMM, boleh nih closing statement untuk ya lebih memantapkan teman-teman sebelum bergabung di IMM. Halo sobat dakwah, terutama calon mahasiswa baru, gimana puasanya hari ini ya? Masih puasa ya, Bang? Ya, semoga lancar ya. Amin. Betul sekali. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sebetulnya semua organisasi itu sama. Bagaimana cara kita memilihnya dan bagaimana cara kita berproses di dalamnya. Ketika kita benar-benar memilih satu organisasi saja, cukup satu, tapi bagaimana kita maksimal di situ, menurut saya cukup gitu. Jadi menurut saya jangan banyak-banyak, tapi jadi bingung kan fokusnya kemana. Jadi yang penting pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, pilih yang sesuai dengan keinginan dan hati nurani teman-teman, dan berproseslah di situ dan berkembang di situ. Saya sih sebetulnya tidak meminta teman-teman untuk bergabung dengan kami ya, tapi coba pilihlah dari beberapa organisasi, pilih-pilih dan sebagainya, manakah yang menurut teman-teman cocok. Kalau memang kami cocok ya silahkan bergabung, begitu ya. Sebelumnya satu kata untuk IMM. Jaya. Itu spontan ya, tidak ada briefing. Saya selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Saya Hendrawan Jalatriono. Saya Fawaz Asansa Islami. Buat sobat dakwah, jangan lupa terus ikutin channel YouTube kami di UIN Seizu Official, karena di sini kita akan terus menyebarkan konten-konten berbau Islam inspiratif. Tentunya akan sedikit menghibur dan menemani ya, bahasa Jawa itu menemani teman-teman sembari menunggu waktu berbuka puasa. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe terus di channel YouTube-nya Fakultas Dakwah UIN Seizu, karena di situ akan banyak konten-konten menarik, inspiratif tentunya bersama kami di Fakultas Dakwah UIN Seizu Purwokerto. Saya Hendrawan Jalatriono. Saya Fawaz Asansa Islami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.